Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yaitu pemaparan tentang ilmu nasab yang singkat, ringkas, tapi minimal kita mempunyai gambaran tentang ilmu nasab. Ya. Nah, video ini itu dibuat, direkam, bahkan secara live itu di acara diskusi Nasab Ba'alawi yang diadakan 7 September kemarin oleh Robitul Alawiyah. Dan pemaparan yang singkat ini sebagai fondasi untuk membangun satu bangunan ilmu yang nanti akan digunakan untuk menentukan sebuah nasab seseorang. Bagaimana videonya? Kita saksikan video yang berikut ini. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Nah, maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah, sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Nah, ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya, ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Nah, karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Ya, di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nuzzar al-ansab kama madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat an-nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab. Kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'amma wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor, berarti itu namanya turuk. Nah, nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Ba'alawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali, simpel sekali. Apakah nasab Ba'alawi memenuhi standar tersebut? Nasab Ba'alawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Ba'alawi itu udah masuk syuhra istifadah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu, kalau menurut perspektif ilmu nasab.
Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Alawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi di situ, Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syatqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidili, walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtada Zabidi sekunder. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Nah, intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'ad Al-Abi Alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu kami uraikan panjang lebar, siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis bagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'ad Al-Abi Alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sa'ad. Nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Bagaimana teman-teman, sudah disaksikan videonya? Nah, begitulah kurang lebihnya. Tentu ini sangat tidak terlalu panjang ya. Memang sengaja dipotong agar mudah dipahami. Nanti kalau panjang sampai berjam-jam gitu, ya teman-teman bosen juga ngelihatnya, dan belajarnya biasanya juga malas juga. Artinya karena terlalu banyak bab yang dibahas sehingga kita jadi ngeblank. Biasanya kayak gitu. Makanya perbagian-perbagian kita bagi agar mudah dipahami, mudah diresapi, dan mudah dicerna agar tidak gagal paham. Begitu ya teman-teman ya. Nah sayangnya sebenarnya saya sangat berharap dan kita semua sangat berharap harusnya Imaduddin Romai Irama, Mama Gufron, Dr. Mana Kemali itu datang, harusnya begitu. Tapi sangat disayangkan mereka takut dengan berbagai macam alasan. Yang namanya alasan itu bisa dibuat, sejuta alasan bisa dibuat. Sejuta alasan bisa dibuat. Cuman tentu kita sebagai penonton ya tahu mereka takut. Mereka takut karena mereka tidak punya fondasi ilmu yang memadai untuk menjalankan sebuah debat. Ya mereka cuma cuap-cuap aja selama ini. Begitu teman-teman. Kalau mereka punya ilmu yang mumpuni, nggak akan mereka mundur. Nggak akan. Nah kalau takut diracun, emangnya ada sejarahnya Robito Alawi yang racun orang? Nggak ada lah. Ya contoh nih, Pak Guru Gembul itu. Guru Gembul sampai sekarang masih hidup. Ini saya buat video tanggal 9 ya. Tanggal 7 itu debatnya, diskusinya. Guru Gembul datang dan minum minuman yang dibuat oleh Robito Alawiyah, yang disediakan, yang disajikan, yang disuguhkan oleh Robito Alawiyah, masih hidup. Jadi justru sebenarnya mereka membuat satu narasi yang membenarkan kaburnya mereka, takut di bahaya apalah, diracun dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu ya itu dari mana, tapi itu ada tuh kabar-kabar kayak gitu, dan ini sangat amat lucu bagi kita semua.
Itu aja teman-teman ya, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan semoga ini bisa menerangkan yang gelap, meluruskan yang bengkok, dan membangunkan yang masih tidur. Itu aja dari saya. Saya Rian Effendi, saya Rian PHRS, saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Bang Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.